Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Raya. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poster mengenai konsep pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK pada jenjang MI dan SD. Yang pertama, kita lihat bagian tengah poster. PJOK adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk mengembangkan peserta didik secara menyeluruh. Pengembangan tersebut tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga motorik, kognitif, afektif, sosial, dan spiritual. Jadi, melalui kegiatan jasmani, siswa tidak hanya belajar bergerak, tetapi juga belajar berpikir, bekerja sama, disiplin, serta memiliki karakter yang baik. Nah, selanjutnya pada bagian pertama yaitu pengertian PJOK. PJOK merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara holistik. Aspek yang dikembangkan meliputi fisik, motorik, kognitif, afektif, sosial, dan spiritual. Selain itu, PJOK juga berorientasi pada pembentukan karakter serta membiasakan peserta didik menerapkan gaya hidup sehat sejak dini. Berikutnya adalah tujuan PJOK. Tujuan PJOK yaitu yang pertama, meningkatkan kebugaran jasmani sehingga tubuh menjadi sehat dan bugar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan gerak dasar peserta didik. Yang ketiga, menambah pengetahuan mengenai aktivitas fisik dan kesehatan. Yang keempat, membentuk sikap sportif dan berolahraga maupun kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, serta membiasakan peserta didik menerapkan hidup sehat. Melalui tujuan tersebut, diharapkan siswa tumbuh menjadi pribadi yang sehat, aktif, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup PJOK. Materi PJOK di MI atau SD meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada permainan, yang kedua ada atletik, yang ketiga ada senam, yang keempat ada bela diri, yang kelima ada renang, yang keenam aktivitas ritmik, dan yang terakhir ada pendidikan kesehatan. Melalui berbagai aktivitas tersebut, siswa memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus meningkatkan kemampuan bergerak dan menjaga kebugaran tubuh. Nah, selanjutnya ada prinsip pembelajaran PJOK. Ada 5 prinsip utama yang harus diterapkan guru dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, aktif. Artinya, semua peserta didik terlibat dalam kegiatan. Nah, yang kedua, menyenangkan, sehingga siswa merasa senang saat belajar. Nah, yang ketiga, aman, dengan memperhatikan keselamatan selama melakukan aktivitas. Yang keempat, berpusat pada peserta didik, sehingga siswa menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada inklusif, yaitu memberikan kesempatan belajar kepada semua peserta didik tanpa membedakan kemampuan maupun latar belakang mereka. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan berbagai metode agar pembelajaran menjadi lebih menarik, seperti bermain, demonstrasi, discovery learning, cooperative learning, problem based learning, dan project based learning. Pemilihan metode tersebut bertujuan agar peserta didik aktif, berpikir kritis, bekerja sama, dan mampu memecahkan masalah melalui aktivitas jasmani. Nah, pada bagian berikutnya yaitu penilaian. Dalam PJOK, penilaian tidak hanya melihat kemampuan siswa saat berolahraga. Penilaian dilakukan pada 3 aspek utama, yaitu yang pertama aspek sikap, seperti disiplin, kerjasama, dan sportivitas. Yang kedua, aspek pengetahuan, yaitu pemahaman siswa terhadap materi. Dan yang ketiga, aspek keterampilan, yaitu kemampuan melakukan gerakan atau praktik olahraga dengan benar. Dengan demikian, penilaian dilakukan secara menyeluruh. Nah, selanjutnya yaitu nilai karakter. Melalui pelajaran PJOK, peserta didik diharapkan memiliki karakter, disiplin, sportivitas, tanggung jawab, kerjasama, jujur, dan mandiri. Karakter-karakter tersebut sangat penting karena akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Bagian terakhir adalah hasil yang diharapkan. Melalui pembelajaran PJOK, diharapkan peserta didik menjadi sehat dan Bagian terakhir adalah hasil yang diharapkan. Melalui pembelajaran PJOK, diharapkan peserta didik menjadi yang pertama,
sehat dan bugar. Nah, yang kedua, terampil bergerak. Yang ketiga, memiliki karakter yang baik. Dan yang keempat, serta memiliki kebiasaan aktif sepanjang hayat. Dengan demikian, PJOK bukan hanya mengajarkan olahraga, tetapi juga membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Pada bagian bawah poster terdapat dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan penting dalam pembelajaran PJOK. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 60 yang berbunyi, "Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi." Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan, termasuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani. Nah, selanjutnya ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu mengingatkan kita agar tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Salah satu bentuk penerapannya adalah menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan olahraga. Kemudian ada Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya, kita harus memiliki kemauan untuk memperbaiki pola hidup agar menjadi lebih sehat. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya terdapat kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim dianjurkan menjaga kesehatan dan kebugaran agar mampu beribadah dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, yang terakhir, penutup. Nah, dapat disimpulkan bahwa PJOK bukan hanya tentang fisik yang kuat, tetapi juga membentuk jiwa yang sehat, disiplin, berkarakter, jujur, dan bertanggung jawab sebagai bekal menjadi manusia yang berkualitas. Semoga melalui pembelajaran PJOK ini, peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, aktif, cerdas, dan berakhlak mulia. Demikian penjelasan saya mengenai konsep PJOK pada jenjang MI dan SD. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.